Ada Bu mau Ya, review. siapa tuh? Rizka. Rizka Nanda. Oke, silakan Rizka Nanda. Tapi yang seingat saya yang di kepala aja ya, beberapa. Gak masalah. Jadi menurut Herodotus itu bapak sejarawan dia bilang kalau misalkan sejarah itu berputar seperti lingkaran dan ada tinggi rendahnya lingkaran tersebut. Kalau rendahnya lingkaran tersebut itu berarti kemunduran masyarakat. Terus sejarah itu seperti pohon yang bahasa Arab itu sajarotun ya. Ya, jadi makin lama makin berkembang. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja yang saya ingat. Oke. Oke, terima kasih Rizka Nanda. Tadi Rizka Nanda menyebutkan bahwa, oh ya, Kimi, tolong nyalain dong kameranya. Kamu udah 2 kali pelajaran saya matiin kamera. Oke, yang pertama kamu kameranya nyala tapi orangnya nggak ada ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi Rizka Nanda bilang sama saya, Rizka Nanda tadi review gitu ya. Makasih Rizka Nanda sudah berani untuk mereview tentang materi materi yang pertama ya. Jadi tentang waktu. Nah, tadi Rizka Nanda bilang bahwa ternyata waktu itu, menurut Herodotus, bapak sejarah gitu ya, bahwa kita itu sejarah itu tidak bisa lurus, tapi seperti lingkaran, kita akan naik dan turun. Nah, untuk naik dan turunnya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, misalkan kamu ngerasa masa SMP kamu suram, itu masa turun kamu. Lalu akhirnya di masa SMA kelas 1, kamu pengen menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, itu nanti kamu pupuk tuh, supaya nanti posisinya di atas. Nah, di atasnya itu dengan apa, Bu, goalnya? Goalnya itu misalkan kamu nanti keterima undangan, gitu ya. Atau kamu melakukan pertukaran pelajar di Amerika atau di Inggris, gitu ya, misalkan. Nah, itu yang bisa mengatur itu kamu sendiri. Tapi kalau kamu dari kelas 1 udah sering acuh tak acuh, tugas juga tidak mengerjakan, sama guru juga nggak sopan, nggak beretika gitu ya misalkan, atau sama orang tua juga. Nah, itu yang membuat kamu jadi nggak maju, karena dari sikap kamu sendiri. Maksudnya seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Rizka. Terus Rizka juga bilang kalau sejarah itu adalah pohon ya. Jadi sejarah itu disebut pohon karena dia memang seperti pohon. Jadi kita kalau belajar sejarah itu harus sesuai dengan akarnya. Oke, saya di sini melanjutkan ya biar kalian langsung latihan ya. Kayaknya udah nggak sabar nih latihan. Jadi di sini tuh konsep waktu dalam sejarah itu ada 4. Yang pertama itu adalah perkembangan ya. Kemarin kayaknya udah saya jelasin deh. Perkembangan itu ini salah satunya saya mengambil dari peristiwa praaksara di mana masyarakat praaksara itu masih menggunakan dari zaman paling tua batu tua ya Paleolitikum, ini kapaknya tuh masih kapak. Sebentar, Bu, saya keluar sebentar, Bu. Iya, Azal ya. Bu, maaf teman saya masih ada yang di waiting room. Siapa? Udah semua masuk ya, Nak? Oke, Romel. Romel siapa nih, Romel? Ntar deh, Ibu cek dulu nih yang namanya Romel. Kok nggak ada? Bu, tadi itu saya tadi salah account-nya. Malah pakai nama adik saya. Oh, pantas soalnya nggak Maaf ada Bu, tadi namanya Romel. Iya. itu di kick aja. Di kick aja kalau bisa. Oh gitu, oke oke. Ya udah Ibu lanjut ya. Jadi Paleolitikum contohnya. Paleolitikum ini adalah hasil kebudayaan ya. Dia itu kapak ya, kapak untuk memotong untuk memotong daging dan memotong sayur-sayuran untuk mencukupi makanan sehari-hari gitu ya. Nah, masih berbentuk kasar. Lalu pada masa Mesolitikum dia udah agak berkembang nih, berbentuk pipih gitu ya, walaupun masih kasar. Lalu pas masa Neolitikum, dia juga udah berbentuk pipih juga nih, agak lebih lebar dan panjang. Dan yang pasti udah lebih tajam gitu ya. Lalu akhirnya berubah lagi pas masa Batu Muda, yaitu Megalitikum. Dia sudah hampir runcing ya, udah menyerupai tombak gitu ya, udah menyerupai pisau. Kapaknya dia udah hampir runcing. Jadi lama-lama tuh manusia itu berkembang gitu loh anak-anak ya. Manusia itu dinamis, manusia itu nggak bisa selalu
jadi A terus sampai dia meninggal. Jadi B terus sampai dia meninggal. Enggak, manusia itu berkembang. Nah, berkembangnya itu bisa jauh lebih baik dan jauh lebih buruk. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kesinambungan. Nah, kesinambungan ini suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Contoh peristiwa sejarah dalam kesinambungan, runtuhnya tembok Berlin di tahun 1991 yang merupakan efek domino atau keberlanjutan dari berakhirnya era komunisme dunia yang diawali oleh pecahnya Uni Soviet. Berlin yang dibagi dua, yaitu timur komunis dan barat liberal, bersatu dan menghancurkan sekat-sekat antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Oke, bagi kalian yang tertarik dengan perang-perang dingin gitu ya, Perang Dunia Kedua dan berlanjut di Perang Dingin, atau kamu memang memuja sejarah Eropa gitu ya, kita nggak akan lupa dengan peristiwa tembok Berlin. Jadi ini merupakan temboknya ya anak-anak ya. Tembok tersebut ini tuh sebenarnya membatasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kenapa sih Bu harus dibataskan? Karena pada saat itu Jerman Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat gitu ya, dia itu tuh jauh lebih maju. Sedangkan Jerman Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, dia itu mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Akhirnya membuat orang Jerman Timur itu tuh rela kabur, rela pergi ke Jerman Barat. Nah, itu yang membuat Jerman Timur tuh nggak terima. Lah, kalau malah kabur sih, udahlah kita buat tembok aja yuk. Tembok perbatasan. Pokoknya kalau ada yang melewati, kita tembak. Kayak gitu aturannya. Ya, di sini saya juga kayaknya pengen nampilin video ya di YouTube sebentar. Di sini biar kita lihat ya, ini peristiwanya seru banget ya tentang tembok Berlin. Mungkin kalian juga udah sering menonton. Jadi sebegitunya ya pihak pihak komunis karena dia nggak mau gitu loh kalau Jerman Timur itu akan beralih ke liberal gitu. Makanya dia sampai membangun tembok Berlin dan bisa lihat ya keadaan dari tembok Berlin tersebut dulu tuh seperti apa. Oke, saya punya video. Mana ya? Waktu itu saya pernah nampilin video anak-anak dari YouTube ya tentang kayak benar-benar berdirinya tembok Berlin gitu, benar-benar dimana tuh kayak nggak boleh kayak sampai tuh di pinggiran. Oke, ini kayaknya bisa deh. Udah ke-share belum? Belum ya? Gue share screen dulu.
Nah, ini anak bisa lihat ya. Jadi itu ada tembok. Nah, tembok itu tuh yang memisahkan mereka, gitu loh. Tembok itu yang memisahkan mereka. Tapi karena ternyata di Jerman Timur itu benar-benar tidak sejahtera gitu loh, sampai akhirnya di pinggir-pinggir nih bangunan-bangunan di sini tuh penduduknya disuruh cabut sama Jerman Timur, nggak boleh ada yang tinggal jarak 1 meter atau jarak 100 meter lah bahkan gitu ya, nggak boleh tinggal di dekat tembok Berlin karena takutnya orang-orang Jerman Timur tuh meloncat gitu loh, loncat untuk bisa ke Jerman Barat karena Jerman Barat itu jauh lebih sejahtera dibandingkan Jerman Timur. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi kesinambungan yang dimaksud adalah tandanya cerita itu tuh berkesinambungan, cerita itu tuh berhubungan gitu ya anak-anak ya. Jadi di sini saya mengambil contoh tentang runtuhnya tembok Berlin, di mana tembok tersebut sebagai efek domino dari Perang Dingin gitu ya, yang membuat akhirnya yang membuat Jerman Barat dan Jerman Timur itu harus pisah. Tapi ketika tembok itu diruntuhkan di tahun 1991, itu membuat Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali. Kayak gitu ya, anak-anak ya. Jadi kesinambungan itu adalah hal yang pasti bakal terjadi lagi gitu loh. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang keempat, yaitu pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan bukan suatu peristiwa yang berulang, melainkan fenomenanya. Sebuah peristiwa sejarah itu unik. Ada yang dapat diulang atau hanya terjadi sekali dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa yang terjadi pada tertentu. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh tentang rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Terpimpin itu disebut dengan Orde Lama ya, anak-anak ya, pada masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru ke reformasi. Jadi ada 2 peristiwa nih, dari Orde Lama ke Orde Baru, lalu dari Orde Baru ke reformasi. Rezim tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah gerakan mahasiswa. Pada 1966, mahasiswa menuntut Tritura, dan 1988 mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi. Nah, ini disebut dengan pengulangan. Fenomenanya tuh sama-sama presiden kita, yang pertama dan yang kedua, itu diturunkan atas dasar kerakyatan. Gitu ya. Yang pertama itu juga mahasiswa, ya, dia menuntut Tritura. Tritura itu adalah pembubaran PKI beserta ormasnya, perombakan kabinet Dipora, turunkan harga pangan. Nah, sedangkan di tahun 98 reformasi itu tuntutannya adalah KKN ya, anak-anak ya, di mana Presiden Soeharto dan pemerintahannya itu melakukan KKN secara besar-besaran dan adanya otoritas dari pemerintahan Soeharto kayak gitu. Nah, ini fenomenanya sama, tapi dari ceritanya beda, gitu loh. Kenapa beda, Bu? Ya karena kalau reformasi ini tuh kita ngumpulin buktinya tuh harus bertahun-tahun. Dari tahun 94 kita ngumpulin bukti. Benar nggak Soeharto itu KKN? Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung main turunkan. Sedangkan kalau Orde Lama itu langsung diturunkan setelah adanya peristiwa G30 SPKI. Gitu ya. Di mana
Soekarno ini dianggap tidak becus menjadi seorang presiden. Karena pada saat dia jadi presiden, ke-6 jenderal plus ajudannya itu harus merenggut nyawa. Gitu loh. Itu kan nggak masuk akal gitu ya. Dan memang seharusnya Soekarno turun karena dianggap tidak becus menjadi seorang presiden kayak gitu. Izin ke toilet Bu, oke Bintang. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi pengulangan itu sebenarnya nggak bakal bisa terjadi. Misalkan nih kayak kamu ngerasa hari ini bahagia banget. Terus misalkan perpisahan SMP gitu ya, kamu nggak ada perpisahan SMP ya, maaf, karena corona ya. Oke, misalkan kamu lagi bahagia banget, karena kamu ngerasa tuh kayaknya di rumah aja gitu ya, awal-awal corona ya, di rumah aja, terus kamu bisa nggak sekolah, ke sekolahnya cuma daring, terus cuma ngerjain tugas doang, tugas juga bisa lihat di Google, terus kamu kayak punya banyak waktu gitu sama keluarga gitu ya, itu awal corona. Nah, itu tuh nggak akan bisa terjadi lagi anak-anak, hal yang sama kamu rasain nggak akan bisa terjadi lagi, tapi fenomenanya bisa. Ya kan? Misalkan nih, 20 tahun lagi ada virus baru lagi, misalkan, yang akhirnya membuat jarak antara manusia dengan manusia yang lain. Tapi belum tentu kamu masih jadi anak SMA lagi. Gitu loh. Pasti kamu 20 tahun lagi insya Allah mungkin jadi presiden atau menteri gitu ya. Pasti suasananya beda. Gitu loh. Karakteristik kamu dan psikologi kamu tuh beda. Gitu. Pasti kamu ngerasa kayak, ih nggak enak juga ya di rumah aja, gue jadi nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah, nggak bisa meluangkan waktu untuk mengupgrade diri dalam bekerja, di rumah aja bosen. Jadi fenomenanya sama-sama di rumah aja karena virus gitu ya. Tapi dari sisi psikologi, dari sisi sosial itu udah berbeda kayak gitu ya. Saya harap kalian paham. Kalau ngerasa saya kecepatan, kalian bisa langsung Bu ngomongnya kecepatan gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Biasanya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, dan globalisasi, perubahan dari dalam atau perubahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Contoh peristiwa sejarah dalam perubahan. Yang pertama, peristiwa sejarah perubahan dari luar, yaitu peristiwa pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena adanya meletusnya gunung berapi di Jawa. Awalnya kan ibu kotanya di Jawa Tengah, lalu karena ada gunung Merapi, bencana alam, lalu pindah ke Jawa Timur. Itu berarti peristiwa perubahan yang dilakukan secara tidak sengaja gitu ya, namanya karena adanya bencana alam. Lalu peristiwa sejarah perubahan yang disengaja pada masa Orba, Indonesia punya rancangan Replita, rencana pembangunan 5 tahun yang berisi berupa rencana dan strategi pencapaian pembangunan. Gitu ya, itu perubahan yang disengaja. Jadi pada masa Orde Lama, Soekarno ya, ini tuh nggak ada tuh yang namanya Replita. Soekarno itu fokusnya ke politik terus. Dia fokusnya pengen Indonesia tuh komunis gitulah, bla bla bla. Jadi ekonominya terbelakang. Sedangkan pada masa Orba, politik kita tuh lemah, anak. Kita tuh dianggap bangsa Indonesia yang tidak punya jati diri dalam berpolitik. Gitu loh. Tapi ekonomi kita bagus banget. Karena apa? Karena kita juga ada yang namanya Replita, rancangan pembangunan 5 tahun. Dan itu dilakukan secara sengaja oleh pemerintah Orde Baru. Jadi disusun ya, ada strateginya. Lalu, oke, Farel. Lalu peristiwa sejarah, perubahan yang tidak disengaja, yaitu rancangan Replita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pusat pemerintahan banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini lagi-lagi bergeser, dinamis. Awalnya adanya Replita itu dibuat secara sengaja. Oh, tujuannya buat lebih bagus ekonominya, segala macam kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata perubahan itu terjadi karena tidak disengaja. Oh ternyata orang-orangnya nih nggak bisa nih menjadikan Replita itu sebagai wadah untuk membangun Indonesia. Malah disalahgunain, malah melakukan KKN, kayak gitu. Jadi ini yang dimaksud juga dengan definisi menurut Herodotus. Tergantung manusianya itu sendiri, mau peristiwanya itu jadi baik atau jadi buruk. Kayak gitu. Peristiwa Replita ini awalnya baik, tapi karena manusianya nggak baik, akhirnya rencana itu jadi nggak baik deh. Kayak gitu ya.
anak-anak ya. Jadi oke Raksan, jadi inilah materi ya. Jadi dari konsep waktu dan ruang itu kita ada 4 ya, ada perkembangan, lalu ada kesinambungan, ada pengulangan dan ada perubahan. Seperti itu. Nah, Ibu udah tampilkan peristiwanya. Jadi bagi kalian yang tidak paham, kalian bisa bertanya ya sebelum kita ke tugas ya. Sorry, kita langsung aja ke tugas. Nah, ini ada tugas ya. Di sini saya pengen melihat dari kamu semua gitu ya. Kalian beneran paham nggak gitu loh dengan berlatih tugas gitu ya. Jadi tugasnya kalian bisa kerjakan di Word. Nanti kalian sebelum kumpulin ke e-labs, kita bahas dulu ya. Nanti saya akan acak secara random perwakilan dari IPS 1 5 orang, IPS 2 5 orang, dan IPS 3 5 orang. Saya pengen tahu gitu ya hasilnya. Jadi nanti kalau bisa jam 9 udah selesai, baru kita bahas, dan habis itu lalu kalian bisa assignment ya. Tugas ganjilnya itu nih berdasarkan absen ya anak-anak ya, absen ganjil dan absen genap. Kalau absen ganjil, jelaskan 4 peristiwa sejarah Indonesia dan dunia yang mengalami perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, jadi tuh kamu jelasin 4 peristiwa, bebas apa aja, boleh pokoknya peristiwa sejarah ya anak-anak ya, sejarah. Misalkan tentang tembok Berlin boleh, misalkan tentang runtuhnya komunis boleh. Terus kalau misalkan di Indonesia tentang penjajahan Jepang boleh. Pokoknya harus cari nih perkembangannya tuh apa, kamu jelasin. Kesinambungannya apa. Bu, kalau setiap peristiwanya berbeda boleh nggak Bu? Boleh. Misalkan mau perkembangan. Perkembangannya tentang Berlin. Terus kesinambungan tentang tentang komunisme, boleh. Pengulangan. Misalkan tentang kerajaan Mataram kuno, perubahan tentang kerajaan Hindu-Buddha, boleh. Ya. Jadi peristiwanya boleh berubah. Tapi ada juga Bu, kalau misalkan satu peristiwa nih Bu, tapi menurut saya dia mengandung keempat ini Bu, nggak masalah. Ya, pokoknya intinya tetap peristiwa sejarah gitu ya. Nah, masing-masing peristiwa minimal 3 paragraf ya. Jadi di sini saya pengen kamu itu berlatih juga gitu ya untuk melakukan atau menyebarkan interpretasi kamu. Jadi jangan sampai kamu itu orangnya kaku. Kaku dalam artian gini, kamu ngerasa kamu nggak terlalu ngerti sama peristiwa itu, kamu cari di Google, terus kamu main copy aja, tanpa ada tambahan dari otak kamu atau penafsiran kamu. Jadi kamu akan selalu kaku, akan selalu nggak percaya diri dengan hasil pemikiran kamu. Makanya saya minta 3 paragraf. Lalu kerjakan di Microsoft Word, boleh menggunakan sumber internet, diutamakan buku paket dan LKS sejarah peminatan. Nah, tadi saya minta ya, harus ada itu, lalu dikumpulkan di e-lab sejarah peminatan kelas 10. Sampai sini yang tugas absen ganjil paham? Sebelum saya ke genap? Paham, Bu. Oke, paham ya, terima kasih. Lalu absen genap, jelaskan 4 peristiwa sejarah Indonesia dan dunia, jadi boleh tadi sama ya antara Indonesia atau dunia. Tunjukkan sisi ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah yang telah kamu ceritakan. Oke, 4 peristiwa sejarahnya itu sama aja. Ya, berarti tandanya 4 peristiwa ini nggak boleh sama anak-anak. Ya, setiap 4 peristiwa yang saya minta itu berubah, berbeda gitu ya. Misalkan peristiwa pertama tentang kemerdekaan RI, peristiwa kedua tentang Asian Games pertama di dunia gitu ya. Di ASEAN. Yang terus peristiwa ketiga tentang lahirnya NATO gitu ya. Terus peristiwa yang keempat tentang sejarah Neil Armstrong ke bulan. Jadi harus berbeda. Nah, dari situ nanti kamu tunjukin sisi ruang dan waktunya dari peristiwa yang kamu tuangkan. Kayak gitu. Masing-masing peristiwa minimal 3 paragraf, hampir sama alasannya, karena saya pengen kamu mengembangkan isi pikiran kamu, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut salah sama saya, kita sama-sama belajar. Lalu kerjakan di Microsoft Word, boleh menggunakan sumber internet, diutamakan buku paket dan LKS sejarah peminatan, dikumpulkan di e-lab sejarah peminatan kelas 10. Oke? Saya tunggu ya sampai jam 9, waktunya 30 menit. Nanti habis itu saya akan acak dan saya pengennya nggak ada yang kayak, Bu, saya nggak siap. Nggak. Saya yakin anak Life School angkatan, belum ada namanya ya, kelas 10 itu pasti bisa ketika ditunjuk sama guru kamu udah siap. Oke? Deal ya? Halo? Bu, arti kesinambungan apa, Bu? Iya. Oke, arti kesinambungan kita balik lagi ya.
Jadi kesinambungan itu adalah suatu kondisi, terkadang tidak melahirkan kondisi baru. Jadi kesinambungan itu adanya pergeseran peristiwa gitu ya, tapi nggak ada kondisi baru. Paham nggak? Jadi kondisinya itu tetap sama gitu loh, tapi ada pergeseran. Oke, contohnya awalnya kan sebelum Perang Dingin ya, masih Perang Dunia Kedua, Jerman itu bersatu anak-anak. Benar nggak sampai sini? Ya, Jerman masih bersatu. Tapi karena Jerman itu dinyatakan salah sebagai tersangka dari Perang Dunia Kedua, akhirnya yang menang Perang Dunia Kedua ini membagi Jerman antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kayak gitu. Nah, lalu adalah adanya peristiwa tembok Berlin. Dari tahun 80-an, tembok Berlin udah dibangun ya, untuk memisahkan antara masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur. Berarti kan tandanya peristiwanya dari Jerman bersatu, Jerman pisah gitu ya. Nah, nanti di tahun 91, ternyata Jerman itu nyatu lagi. Paham nggak sampai sini maksud saya? Jadi peristiwa yang baru itu ternyata tidak terlalu menggeserkan, malah tetap mewariskan gitu loh. Jadi dari bersatu akhirnya dia pisah selama hampir 11 tahun, lalu dia bersatu lagi. Dia nggak melahirkan peristiwa yang baru sampai akhirnya Jerman sampai sekarang tetap bersatu. Kayak gitu. Paham nggak maksud Ibu? Halo? Jadi intinya kesinambungan itu suatu peristiwa ya yang tidak melahirkan keadaan yang baru. Gitu loh intinya ya. Jadi peristiwa A ke peristiwa B itu berkesinambungan. Kayak gitu, dia nyambung gitu ya, dia berhubungan. Kayak gitu. Gimana ya? Ibu ngasih contoh peristiwa yang mudah aja gitu ya. Misalkan kalau Jerman kamu keberatan. Contohnya yang mudah itu misalkan ini tentang peristiwa kemerdekaan. Oke. Sebelum kita merdeka, kita punya 2 organisasi bentukan Jepang. Ada yang tahu nggak apa? Masih ingat nggak? Sebelum kita merdeka, kita punya 2. Oke, betul. BPU PKI dan PPKI, ya. Bu. Ya. Mau nanya dong, Bu. Ya, boleh. 3 paragraf itu udah termasuk sisi ruang dan waktunya? Sisi ruang dan waktunya, 3 paragraf. Ya, nanti kamu bisa garisin gitu ya. Pokoknya intinya dari 3 paragraf itu kamu kasih tahu. Tapi yang lebih enak sih 3 paragraf itu peristiwanya aja. Gitu loh, lebih enak ya kalau saya. Tapi kalau kamu mau sisipkan nggak masalah. Gitu. Tapi lebih enak kamu tulis dulu peristiwanya, nanti di bawahnya kamu tulis sisi ruangnya misalkan A, sisi waktunya B, Bu, gitu. Ya, biar enak gitu. Oke? Ya, contohnya tadi BPU PKI dan PPKI ya anak-anak ya. Nah, PPKI itu dibentuk dan menghasilkan apa? Undang-Undang Dasar. Sedangkan BPU PKI dibentuk itu menghasilkan Pancasila gitu ya, yang sampai sekarang masih menjadi landasan utama negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Semua hukum sumbernya dari itu semua, aturan hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu akhirnya PPK itu tuh tujuannya kan apa? Arti dari PPK apa sih? Singkatannya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti secara konsep gitu ya, organisasi itu dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan RI gitu ya. Berarti kalau habis kemerdekaan RI udah ada, berarti tandanya PPKI dibubarkan gitu ya. Nah, nyatanya tuh enggak anak-anak. Nah, ini sama nih kesinambungan. Kenapa enggak? Gitu. Karena enggak mungkin kalau misalkan kita berdiri cuman undang-undang doang sama Pancasila yang ada. Gitu loh. Kan baru ada 2 tuh, Pancasila dan undang-undang landasan kita. Enggak mungkin gitu kan, abis kita merdeka udah kita happy gitu, freedom gitu, udah selesai. Enggak. Nah, kita tetap melanjutkan PPKI itu. Apa aja tuh di situ? Nah, di tanggal 18 Agustus gitu ya, menghasilkan Presiden Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden gitu ya. Lalu di tanggal 19 Agustus Indonesia dibagi 8 provinsi.
Kayak gitu. Paham nggak Mas Ibu? Ya. Nanti baru di tanggal 22 Agustus Indonesia itu punya Tentara Keamanan Rakyat. Gitu loh. Atau sekarang TNI. Karena nggak mungkin kalau kita mau menjadi negara teritorial, kita nggak punya keamanan tuh nggak bisa. Gitu loh. Kita harus punya keamanan. Nah, itulah kesinambungan gitu ya. Dibangunnya PPKI tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tapi karena nggak mungkin cuma 2 landasan doang, akhirnya dilanjutkan lagi untuk menghasilkan presiden, menghasilkan wilayah Indonesia apa aja, wilayah pertama, terus menghasilkan tentang kesepakatan keamanan, mau gimana nih keamanan kita, kayak gitu. Paham nggak sampai sini maksud Ibu? Halo? Ibu, Ya, mau nanya Bu, ya saya boleh. masih belum ngerti konsep ruang dan waktu Ibu. Sudah Oke. tegas yang genap Bu, yang tunjukkan sisi ruang dan waktu saya belum ngerti Bu. Oke, nah ruang dan waktu ini contohnya, misalkan ya, contohnya tentang apa ya peristiwanya yang mudah, ya yang contohnya gini, kalau ruang misalkan gini deh tentang Idul Adha gitu ya, kemarin kita baru Idul Adha gitu ya, di sini kan pasti ada yang tetap melaksanakan pemotongan kurban gitu ya, contohnya misalkan A gitu ya, si A gitu ya. Oke, tanggal di sini kamu bisa lihat ya mana yang menurut kamu ruang dan waktu atau yang lain bisa jawab. Saya menceritakan ya peristiwanya ya. Tanggal 1 Agustus 2020 merupakan jatuhnya hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Saya dan keluarga berkesempatan melaksanakan kurban sapi di rumah saya. Namun ayah saya tidak mau memotong sendiri. Akhirnya ayah saya meminta kepada pihak musolah terdekat di rumah saya. Lalu habis zuhur jam 1, saya dan keluarga saya membagikan hasil kurban sapi saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu selesai asar jam 3:30, acara pembagian daging kurban dari keluarga saya sudah selesai. Dan saya mendapatkan 2 daging kaki sapi. Karena memang ayah saya sangat menyukai sop daging kaki sapi gitu misalkan. Nah, di sini ada nggak yang mau garis bawahi mana ruang dan waktu dari peristiwa yang tadi saya ceritakan? Ada nggak kira-kira yang udah tahu nih, oh ruangnya ini Bu, oh waktunya ini Bu, kayak gitu. Dari cerita tentang Lebaran Idul Adha yang tadi saya ceritakan. Saya pengen tahu nih, pada tahu nggak? Ayo, dari 104 anak. Waduh. Dari 104 anak, ada yang tahu? Maksud dari cerita Bu Firly? Ayo, kalau yang tahu kita sebutkan nih di sini ya. Membedakan ruang, sisi ruang dan waktu dari cerita hari raya Idul. Aku nggak apa kalau satu peristiwa udah nangkup semuanya nggak apa kan? Kenapa nak? Saya nemu satu peristiwa, tapi nangkup semuanya gitu nggak apa kan? Oke, tapi tetap kamu tunjukin, ya. Nggak apa-apa kamu ceritain, nggak masalah. Tapi kamu tunjukin, nih Bu sisi perubahannya, nih Bu sisi kesinambungannya, ini Bu sisi pengulangannya, ini Bu sisi perkembangannya, kayak gitu ya. Siap, makasih. Nah, ini tadi saya cerita tentang Hari Raya Idul Adha 1441. Nah, kira-kira contohnya apa?
Coba jawab nggak tadi? Bu. Ya, oke. Siapa tuh? Nanda ya? Iya. Nanda mau jawab apa? Ruangnya itu yang di bapaknya ke masjid. Habis itu kalau waktunya itu pas hari Idul Adha tanggal 1 Agustus, benar nggak, Bu? Tanggal 1 Agustus. Oke, tanggal 1 Agustus 1 Agustus 2020 peringati Hari Raya Idul Adha. Oke, terus yang kedua tadi bapaknya apa? Ayahnya habis zuhur jam 12.30 ya, 12.30 ke masjid bersama keluarga untuk membagikan daging ya, daging kurban ke masyarakat yang ini kamu ruang atau waktu? Siapa namanya? Nanda. Itu bukannya yang nomor 1 itu waktu ya? Oke, pintar ya. Di sini setuju ya. Nomor 1 itu waktu. Dari peristiwa itu kamu udah bisa nih screening mana sih yang waktu gitu ya. Oke, nomor 2 apa, Nanda? Nomor 2 ruang, benar nggak? Pintar. Ya, nomor 2 juga ruang. Bu, tapi kan ada waktunya, Bu. Tuh, jam 12.30. Tapi kan ada keterangannya. Gitu loh. Dan keterangannya itu menjelaskan gitu loh bahwa ayahnya dan keluarganya ke masjid untuk membagikan daging kurban kepada masyarakat yang dibutuhkan. Gitu loh. Sedangkan kalau waktu ya cuma waktu aja, 1 Agustus 2020 memperingati Hari Raya Idul Adha. Dah, selesai. Paham nggak maksud Ibu? Sampai sini masih ada yang belum paham tentang membedakan peristiwa sejarah dari ruang dan waktu? Ibu, berarti sih Kak, sambil kita ceritain itu kita boleh garis bawain nggak, Bu? Yang mana ruang, yang mana waktu? Boleh kamu garis bawahi dari peristiwa itu ya. Kamu garis bawahi, terus kamu misalkan habis garis bawahi, misalkan nih, contohnya nih, ini kan peristiwanya. Terus kamu garis bawahi kayak gini ya, dikuningin gitu ya. Kamu stabiloin lewat board, terus kamu tulis di dalam kurung, misalkan ruang. Kayak gitu. Paham nggak? Baru nanti kamu lanjutin lagi peristiwanya. Kayak gitu. Oke? Tadi yang nanya udah paham? Bu, Ya? saya mau nanya lagi dong, Bu. Ya, boleh. Alia? Iya, jadi itu peristiwanya tuh masing-masing, jadi di satu peristiwa tuh berarti harus ada 4, Bu. Harus ada kesinambungan, perkembangan, pengulangan, sama perubahan, atau contoh dari masing-masing kesinambungan gitu-gitunya, Bu? Iya, betul. Harus ada 4. Oke, kalau untuk tugas yang ganjil, tadi saya jelasin ya. Yang ganjil ini sebenarnya satu peristiwa boleh. Tadi Kivi kayaknya ganjil deh dia tuh. Ya, satu peristiwa tuh boleh. Misalkan tentang Perang Dunia Kedua. Nggak apa-apa, itu satu peristiwa doang. Tapi kamu mampu menunjukkan perkembangannya tuh di mana. Kesinambungannya di mana. Pengulangannya di mana. Perubahannya di mana. Gitu Alia. Ya. Tapi kalau untuk genap tuh dia nggak bisa nih, satu peristiwa nggak bisa. Karena kan tugas dia sama-sama mencari sisi ruang dan sisi waktu dalam peristiwa sejarah. Makanya peristiwanya harus berbeda. Peristiwa A tentang kemerdekaan, peristiwa B misalkan tentang tentang bom Hiroshima Nagasaki, peristiwa C misalkan tentang runtuhnya tembok Berlin. Peristiwa yang keempat misalkan tentang Belanda melakukan agresi militer Belanda 1. Kayak gitu. Paham nggak Ibu? Ya. Jadi untuk yang genap peristiwanya harus berbeda karena pertanyaannya cuma 1. Gitu. Tapi kalau yang ganjil pertanyaannya ada 4. Gitu. Paham sampai sini? Halo? Oke, bagi yang udah paham bisa langsung mengerjakan ya. Nanti jam 9 lah, jam 9 lewat
10 lah saya tambahin ya, waktunya jam 9:10, nanti akan saya tanya secara abjad, dan ini nilainya langsung ya, misalkan kalau kamu udah jawab dari peristiwa kamu dan benar, itu kamu range-nya bisa sampai 100 nilainya gitu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, saya anggap nilainya 0. Oke? Jadi ini sama aja kayak kuis ya, tapi kuis lisan gitu ya. Oke, selamat. Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke? Kalau misalkan saya kan absen ganjil. Ya. Saya udah punya contoh peristiwa, satu contoh peristiwa, tapi udah termasuk di dalamnya ada 4-4-nya. Itu berarti saya nulisnya 3 paragraf atau tiap contoh itu harus ada 3 paragraf, jadi total 12. Oke, nah betul pertanyaannya bagus. Jadi untuk kalau misalkan di satu peristiwa minimal 3 paragraf aja. Tapi kalau melebih boleh, gitu loh. Tapi tetap dari pertanyaan ini kamu kamu stabiloin mana yang menjadi peristiwa dalam perkembangan, mana yang menjadi peristiwa kesinambungan, pengulangan dan perubahan, kayak gitu, ya. Berarti yang 3 paragraf itu buat contohnya kan, Bu? Contoh peristiwanya. Kenapa? Iya, betul. 3 paragraf itu sebenarnya menceritakan peristiwanya. Terus dijelasin tentang perkembangannya, tentang keseni itunya. Iya, betul. Kayak gitu. Tadi siapa? Nares Waria. Iya, Nares. Kayak gitu. Iya, oke. Kasih, Bu. Yang lain ya. Yang lain yang nggak paham bisa langsung tanya, tapi yang udah paham langsung kerjain. Oke? Bu. Iya? Ini saya nggak nanya ya, sebenarnya mau mastiin doang. Kan saya absen genap kan? Ya. Jadi saya milih 4 peristiwa sejarah. Itu minimal kan 3 paragraf. Waktu di 3 paragraf itu yang sisi ruang sama waktunya ntar saya outline gitu, saya garisin. Abis saya jelasin itu ruang atau waktu. Boleh. Tadi kalau mau kayak yang contoh yang tadi Ibu buat nih ya. Tadi kan pertanyaan hampir sama ya, kayak Alia ya. Nah ini nggak apa-apa. Dari ketiga paragraf itu, kamu udah sisipin yang mana ruang dan yang mana waktu. Biar mempersingkat waktu kamu mengerjakan. Nggak masalah, Bintang ya. Tapi kalau menurut kamu ngerasa, ini kayaknya nggak terlalu jelas deh. Gue mau lebih jelas nih. Udah nggak apa-apa, gue ceritain aja dulu peristiwanya. Nanti di bawah, misalkan baru kamu tulis. Misalkan ruangnya, misalkan apa tadi? Ruangnya bapak, ayah, gitu ya, ayah ke masjid, bla 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 bla, gitu. Tapi kalau mau lebih singkat lagi, mendingan langsung aja Bintang di stabiloin. Terus kamu kasih keterangan deh di sampingnya ruang, kayak gitu, ya. Oke. Oke, selamat mengerjakan. Yang mau nanya boleh, yang udah paham langsung dikerjakan ya. Bu, Ya? saya juga mau konfirmasi. Jadi nulisnya itu kayak peristiwa sejarahnya, terus contoh-contoh yang kenapa ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan sama perubahannya. Betul. Betul, Rizky. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Ya, saya kan absen genap nih. Ini peristiwanya 4 sejarah, 4-4-nya itu 3 paragraf. Iya. Kasih, Bu. Yo. Banyak ya peristiwa sejarah di mana aja, banyak. Oke, saya buat ini dulu ya. Assignment. Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Riva. Jadi kalau saya peristiwanya itu satunya, saya udah nemu peristiwa sejarahnya, terus Kamu apa? Buat perkembangan, terus satu lagi. Kenapa, Bu? Kamu genap apa ganjil? Ganjil. Oke, terus? Ya, saya udah nemu satu peristiwa, tapi itu lebih ke perkembangan, Bu. Itu boleh nggak, Bu? Boleh, tapi berarti nanti di peristiwa kesinambungan, kalau misalkan nih satu peristiwa itu misalkan menceritakan tentang A, ternyata kamu ngeliat cuma perkembangan aja, ya udah berarti tandanya kesinambungannya peristiwanya harus ganti. Paham nggak, Ibu? Karena kan peristiwa A itu tidak mencerminkan kesinambungan, benar nggak? Berarti gini ya, Bu. Satu peristiwa tentang perkembangan, satu peristiwa lagi tentang kesinambungan gitu. Iya. Tadi siapa yang nanya tuh? Enggak, bentar. Satu-satu dulu. Riva, kamu udah paham belum? Udah, Bu, udah. Nah, jadi kalau misalkan satu peristiwa kayak Kivi tadi, Bu, tadi saya ngomong satu peristiwa, Bu. Terus peristiwa itu menurut saya ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan, ada perubahan. Boleh nggak, Bu? Boleh. Asalkan satu peristiwa itu bisa menjelaskan 4 ini, pertanyaan ini. Ya, khusus buat ganjil.
Tapi khusus buat genap, nggak boleh cuma satu peristiwa, karena pertanyaannya cuma satu. Jadi dia harus 4 peristiwa. Paham? Begitu ya. Oke, tadi yang kedua siapa tuh yang nanya tuh? Berarti boleh kan kalau satu peristiwa ceritanya tentang yang si perkembangan, terus nanti yang selanjutnya tentang kesinambungan gitu. Boleh, kamu tunjukin boleh. Di course-nya itu sejarah apa sih? Sejarah peminatan. Ya, sejarah peminatan. Oh ya, anak-anak, nggak usah deh, nggak apa-apa deh. Kalau ada yang mau nanya boleh nanya gitu ya, tapi kalau mau ngobrol di mute aja ya. Bu, peristiwa sejarahnya boleh apa aja kan? Apa aja, tapi sejarah ya, boleh sejarah dunia sama Indonesia. Tapi sejarah jangan sampai kamu kayak cuman peristiwanya tuh kayak peristiwa nggak penting. Kan kalau peristiwa sejarah itu kan dia memang benar-benar penting gitu kan buat negara. Kalau pembantaian Saint Valentine boleh nggak, Bu? Boleh? Bu mau tanya. Boleh. Jadi kan buat yang genap itu kita harus jelasin perkembangan, kesinambungan sama apa aja, Bu? Buat yang genap. Iya. Buat yang genap nggak usah, Nak. Yang genap itu pertanyaannya cuma satu. Dari satu peristiwa yang kamu jelasin, mana sisi ruang dan waktu dari peristiwa itu. Oh, tapi harus ada 4 peristiwa kan, Bu? Iya, kalau genap harus ada 4 peristiwa. Wajib, karena pertanyaan dia cuma satu. Nih, yang Ibu bold ya. Jadi kita jelasin aja, terus nanti ruang dan waktunya di-highlight aja ya, Bu? Boleh di-highlight. Oke, makasih, Bu. Ya, Bu, berarti ini Indonesia satu, dunia satu ya, Bu? Boleh, mau dua-duanya Indonesia, mau dua-duanya dunia, terserah. Yang penting sejarah. Oke, tapi 2 kan ya? 2 peristiwa kan ya? Kenapa, Nak? 4 peristiwa. Oke. Ya, kamu Omar apa? Kamu ganjil genap. Genap. Nah, iya, kalau genap harus 4 peristiwa. Oke. Nggak tahu, padahal aku mau makannya nanti. So, mesti ngerjain ini, tapi aku udah buru nuain susunya. Terus, mau dimakan nggak? Ya. Bu, ini sumbernya dari buku aja, nggak boleh dari Google ya? Boleh, Nak. Bilang tuh. Apa? Internet. Diutamakan buku paket dan LKS. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa peristiwa di buku paket nggak terlalu banyak, kamu boleh ngambil di internet. Tapi kalau ada di buku paket, lebih enak di buku paket. Oke, makasih, Bu. Bu, untuk yang genap, itu 3 paragrafnya itu kita ngejelasin sejarahnya doang atau udah termasuk sama ruang dan waktunya? Oke, nah kalau menurut saya, ini pertanyaan kamu hampir sama ya tadi dengan siapa ya? Laki-laki bintang kalau nggak salah deh. Nah, menurut saya kalau kamu mau mempersingkat waktu, nggak apa-apa. Dari 3 peristiwa itu kamu udah tunjukin langsung. Dari 3 paragraf itu kamu udah tunjukin langsung mana sisi ruang dan waktu dari peristiwa itu. Tapi kalau misalkan kamu pengen di bawahnya lagi dari misalkan kamu habis ngejelasin satu peristiwa nih. Terus kamu pengen di bawahnya lagi kamu tulis sisi ruangnya A, sisi waktunya B, itu nggak apa-apa. Terserah kamu. Yang jelas peristiwanya untuk yang genap harus 4 peristiwa sejarah. Ya, iya ya. Ya, Bu, makasih. Langsung aja jelasinnya. Pokoknya nanti jawabannya terjawab. Oke. Konsep manusia, ruang.
Oke, sudah ada ya assignment-nya di UKBM 1, kelas sejarah peminatan. Jadi bagi yang udah selesai, bisa langsung taruh di assignment. Nanti tinggal tunggu, saya akan manggil siapa namanya ya. Ini udah ada nih, upload. Ya, udah ada ya. Tuh ya, upload kuis KD 3.1 konsep manusia, ruang, dan waktu. Bu, yang udah kirim di Labs kan ya? Iya, di Labs. Udah saya taruh. Oke, Sabira. Bu, saya udah di absen belum? Saya Idul Fitran, udah saya absen ya. Bu, saya izin matiin kamera karena sambil tiduran. Soalnya saya nggak enak badan. Tadi udah izin ke Pak Kasto. Oke, ini siapa nih namanya? Argio ya? Oh, Argio Pradipto. Oke, Argio. Bu, izin ke toilet. Oke, Nazira, Sabira. Ah, Bu, Argio alasan, Bu. Bu, saya udah di absen belum, Bu? Raffi bagus ya. Raffi bagus. Udah, Raffi udah ibu absen ya. Udah ya, Omar, kerjain Omar. Jangan ceng-cengin. Kerjain. Bu, saya pengen nanya dong. Iya, siapa tuh? Iya. Ya. Kalau misalnya kayak suatu peristiwa diselenggarakan di suatu tempat, tapi dijelasin juga pada tahun segini, itu masuknya ke ruang atau ke waktu, Bu? Kenapa? Coba dari ulang. Kalau misalnya suatu peristiwa diselenggarakan di suatu tempat, tapi dia juga menyertakan tahunnya segini, itu ruang atau waktu? Oke, nah Ibu mau tanya sama kamu, diselenggarakan di satu tempatnya itu, kamu mau jelasinnya itu cuman ruang doang sama peristiwanya tok, misalkan kayak tadi, ya kan? Contohnya nih, 1 Agustus 2020 diperingati Hari Raya Idul Adha. Itu waktu. Tapi kalau kamu jelasin, di jam segini, saya sama bapak saya, sama keluarga saya, langsung membagikan daging, itu maksudnya ruang. Karena dia peristiwanya udah analisis, udah lebih panjang. Paham nggak maksud saya? Ya, oke. Ngerti. Iya, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ibu, ini ngumpulinnya yang 32 menit doang ini atau? Kenapa? Ini ngumpulinnya yang 32 menit lagi ini. 32, maksudnya mana? Iya, yang ini, yang upload. Oh, oke. Ya, di sini ya, di upload kuis KD 3.1 konsep manusia, ruang, dan waktu.
Waduh, Fabian nggak masuk nih ya. Fairuza. Oh, Fairuza ada. Alicia. Fabian ini cewek cowok nak? Cowok ya? Cowok, Bu. Alicia ada. Oh, siapa tuh yang ngomong tuh? Sebentar. Bu, saya udah di absen belum? Bentar, kok tadi dia demam. Bu, Fabian kayaknya masih sakit. Kemarin demam soalnya. Oke. Fabian sakit kayaknya. Bu, mau nanya, Bu. Iya, boleh. Yang katanya kan tahun 98 kan mahasiswa kan pas itu kan apa kan demo besar-besaran kan, Bu ya? Sama aja yang kayak tahun lalu yang September kan 2019 itu, ingat kan, Bu ya? Iya. Nah, itu sama aja kayak kesinambungan nggak sih, Bu? 1900 berapa? Yang 98 sama yang September 2019 itu sama itu kesinambungan apa pengulangan, Bu? Itu namanya pengulangan, nggak kesinambungan. Karena masalahnya beda. Kesinambungan tuh kayak gimana sih? Saya belum ngerti konsepnya. Oke, kalau kesinambungan itu peristiwanya itu, masalahnya itu sama gitu loh. Contohnya tadi kayak Berlin gitu kan. Berlin itu kan sebelum ada perang dingin, dia itu bersatu, masih Jerman Barat, Jerman Timur. Terus pas ada perang dingin dia sempat pisah. Nah, pas komunis runtuh, dia bersatu lagi. Jadi titik masalah dia tuh sama. Paham nggak? Sama-sama pernah satu dan pisah, terus satu lagi. Kayak gitu. Balikan. Tadi, kayak balikan gitu. Bukan, ya dibilang bukan balikan sih, tapi lebih ke dia punya masalah yang sama aja gitu loh, walaupun tahunnya udah beda. Paham nggak? Oh, iya. Berarti, Jadi aduh, pokoknya dia kayak dia berkesinambungan dari masalah yang di tahun 80 dan di masalah yang di tahun 90. Kayak gitu. Oh, yang masalah sama gitu, Bu ya? Ya, betul. Contohnya misalkan ya kayak apa namanya? Virus Ebola gitu ya. Atau flu burung misalkan. Nah, flu burung itu sama siapa namanya nih? Sama virus corona kan hampir sama misalkan ya. Nah, itu kan sama-sama masalah virus. Nah, dia tuh masih kesinambungan. Gitu loh. Paham nggak, Ibu? Ya, iya. Sama, gitu. Walaupun tahunnya beda banget. Dulu flu burung tuh zaman saya SD. Kamu kayaknya baru lahir deh. Tapi itu hampir sama masalahnya dengan virus corona. Dan tanda-tandanya tuh hampir sama. Kalau flu burung itu kan dia karena influenza juga, ya kan. Terus suaranya juga agak serak, terus bindeng, gitu. Itu hampir sama. Tapi yang berbedanya itu ya tingkat ininya, tingkat apa? Tingkat
virusnya. Iya, kalau flu burung kan nggak terlalu mematikan, tapi virus corona ini mematikan. Tapi dia itu konsepnya sama-sama virus gitu loh. Paham nggak maksudnya? Oke, Bu. Ya. Makasih. Yuk. Easy. Ibu mau nanya dong, Bu. Kak, kalau yang contoh perubahan tuh gimana sih, Bu? Yang kalau Lebanon termasuk nggak, Bu? Yang bom di Lebanon. Kenapa? Coba peristiwanya kenapa? Kamu tanya. Maksudnya gimana? Itu enggak, maksudnya itu termasuk perubahan atau enggak? Iya, Ibu, peristiwa Libanon banyak sayang. Maksud yang kamu ceritain tuh peristiwa Libanonnya kayak gimana? Yang kemarin, yang di bom itu. Oke, peristiwa yang dibom itu, ya kan? Nah, perubahannya tuh dari mana? Ledakan. Kan kamu bilang, Bu, itu perubahan nih, Ibu. Ibu mau tahu argumen kamu, perubahannya tuh dari mana? Paham nggak maksudnya? Kenapa putus-putus? Ya, kan tadi kan kamu bilang yang peristiwa Libanon kemarin kan yang peledakan wilayah Libanon itu kan, ya kan, benar nggak? Iya. Nah, Ibu mau nanya sama kamu, menurut kamu konsep perubahannya dari mana ke mana? Pengen tahu argumentasi kamu. Maksudnya dari kayak sistem kotanya gitu sebelum dibom dan sesudah dibom gitu. Oke, berarti kan tandanya berubahnya itu dalam struktur wilayah ya, bukan, dalam keadaan ya, before after, benar nggak? Iya. Oke, tapi di situ pemerintahannya udah ngasih ancang-ancang belum akan memindahkan kota itu atau akan merelokasi kota itu jadi lebih bagus dari sebelumnya? Udah belum? Nggak tahu, Bu, saya kurang tahu. Nah, kan belum ya, karena kan keadaannya baru banget, benar nggak? Belum ada perubahan kan? Nah, kalau itu makanya nggak disebut, maksudnya peristiwa Libanon yang kemarin itu belum bisa disebut sebagai perubahan. Walaupun perubahannya menurut kamu dari yang belum dibom sampai yang udah dibom kan? Tapi kan yang udah dibom ini kan belum ada sikap-sikap tertentu dari pemerintahnya. Entah itu kotanya akhirnya makin bagus atau kota itu ditinggalkan. Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu. Nah, jadi maksudnya tadi peristiwa Libanon itu belum bisa masuk ya ke konsep perubahan. Dia belum bisa masuk. Oke? Kalau dia? Oke. Makasih, Bu. Yo. Ibu boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misalnya, kan saya mau bikin dari virus Black Death itu, yang perkembangannya itu, maksudnya boleh awal dari virusnya itu atau gimana? Boleh, dari awal virusnya. Misalkan kayak virus corona kan, virus corona kan awalnya ada gejala. Sampai akhirnya beberapa bulan ini ada yang orang mengalami corona tapi tanpa gejala. Benar nggak? Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Ya, berkembang. Berkembang itu bisa jadi lebih baik, bahkan bisa jadi lebih buruk. Kalau di pengulangannya itu maksudnya gimana, Bu? Di sekarangnya gitu, Black Death kan cuma flu biasa kan aslinya tuh. Oke, kamu mau pengulangannya. Kalau menurut argumentasi kamu, pengulangannya di mana? Coba Ibu mau dengar dulu argumentasi kamu. Bentar, Bu, saya masih lagi nyari itu. Enggak, maksudnya kalau pengulangannya itu nanti bentuknya dari mana? Maksudnya kayak kalau sekarang cara mengandalkan maksudnya kayak gimana sih? Kayak penyembuhannya atau bagaimana? Saya nggak ngerti pengulangannya. Oke, kalau pengulangannya itu yang bisa diulang itu cuma fenomenanya. Ngerti nggak? Oh iya. Nah, misalkan pernah ada tuh virus Black itu tahun 1950 misalkan. Nah, sekarang juga ada lagi. Sama kan fenomenanya sama-sama virus. Bener nggak? Nah, tapi artinya yang itu cara penanggulangannya. Dulu di tahun 1950 mungkin belum canggih. Kita belum bisa bikin vaksin. Tapi tahun ini mungkin kita bisa bikin vaksin. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi di pengulangannya itu kayak penyembuhannya sekarang gitu? Atau... Kalau di pengulangannya itu berarti fenomenanya harus sama, harus terulang kembali. Oh, artinya saya boleh kayak gabungin ke COVID sekarang gitu, boleh nggak? Nggak boleh? Nah, menurut kamu, itu virusnya hampir sama nggak?
dengan COVID? Iya. Menurut kamu? Ya udah, berarti tandanya tetap harus kamu kasih tahu peristiwa penguatan menurut argumentasi kamu, paham nggak? Tapi tapi kalau misal ternyata saya nggak berrelated gitulah, pengulangannya harus saya boleh lewatin atau tetap saya tulis atau gimana? Kalau menurut kamu nggak yakin dengan pengulangan peristiwa di pertama, ini kan kayak peristiwa lanjutan ya, benar nggak? Nah, kamu bisa ganti peristiwa yang lain. Oh, harus ada pengulangannya ya, Bu? Iya, harus ada. Kan Ibu nanyanya perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Harus ada. Kalau kesinambungannya itu kayak terus-menerus efek dari Black Death itu kan ya? Ya, tetap masalahnya tuh hampir sama. Dari masalah A ke B itu nyambung. Itu namanya kesinambungan. Oh, oke. Terima kasih, Bu.